Hai, aku Meisian. Hari ini aku punya cerita tentang seorang perempuan yang menghilang saat jogging pagi. Dan pembunuhnya adalah orang yang paling tidak terduga. Sekitar pukul 5 sore pada tanggal 27 Oktober 2017, seorang perempuan berusia 29 tahun bernama Alexia Dval menyetir mobilnya menyusuri jalan buntu di kota kecil Gray, Prancis. Ia sedang dalam perjalanan ke rumah orang tuanya untuk merayakan ulang tahun kedua keponakan kecilnya. Saudara perempuannya, Stephanie, ipar laki-lakinya, Gregory, dan keponakan kecilnya, James, datang jauh-jauh dari Paris, perjalanan 4 jam. Alexia sebenarnya punya perasaan campur aduk tentang malam ini. Ia dan suaminya Jonathan sudah berusaha keras untuk punya anak selama bertahun-tahun, sudah menjalani beberapa kali perawatan kesuburan yang benar-benar mengacaukan kondisi hormonnya. Dan ketika akhirnya ia berhasil hamil, ia keguguran beberapa bulan yang lalu. Jadi, meskipun Alexia sangat menyayangi keluarga kakaknya, ia tahu malam ini akan berat. Melihat keponakan kecilnya akan menjadi pengingat menyakitkan tentang apa yang telah ia kehilangan. Tapi saat keponakannya James berlari kecil menghampirinya dan memeluk kakinya, Alexia justru tidak merasakan kesedihan. Yang ia rasakan hanya kebahagiaan. Malam itu berjalan indah. Suami Alexia, Jonathan, tiba sekitar pukul 8.30 setelah pekerjaannya sebagai teknisi listrik selesai lebih lambat dari biasanya. Mereka semua makan malam bersama, mengobrol, tertawa. Sekitar pukul 11 malam, Alexia dan Jonathan pamit pulang. Keduanya punya agenda pagi yang padat. Jonathan ada urusan dan Alexia berencana berolahraga. Alexia meninggalkan mobilnya di rumah orang tuanya karena ia sudah minum dan berencana mengambilnya keesokan harinya. Dalam perjalanan pulang, Alexia menatap keluar jendela saat mereka melewati sebuah rumah tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Tetangga di sana punya cucu laki-laki dewasa yang sepanjang musim panas terus-terusan mengirim pesan dan menelpon Alexia secara obsesif. Sampai Alexia merasa tidak aman pergi jogging sendirian. Untungnya, gangguan itu berhenti beberapa bulan lalu karena pria itu dirawat di rumah sakit jiwa. Tapi Alexia tidak tahu sampai kapan ia di sana, atau apakah ia sudah keluar. Keesokan paginya, sekitar pukul 11, Jonathan berdiri di depan pintu rumah orang tua Alexia dan memencet bel. Dengan suara gemetar, ia bertanya kepada ibu Alexia, Isabel, apakah ia sudah melihat atau mendengar kabar dari putrinya. Ketika Isabel berkata belum, Jonathan kehilangan ketenangannya sepenuhnya. Ia menjelaskan bahwa pagi itu, Alexia pergi jogging tapi tidak kembali. Ia sudah mencoba mengirim pesan tapi tidak dibalas. Stephanie dan Gregory yang keluar dari kamar tamu ikut mendengarkan. Dan tak satu pun dari mereka mendengar kabar dari Alexia sejak pesan singkat pukul 9.30 pagi yang menyebut ia akan jogging. Jonathan menangis. Keluarga Alexia mencoba meyakinkan bahwa pasti Alexia sebentar lagi pulang, tapi mereka sendiri sudah mulai khawatir. Ini tidak normal untuk Alexia. Beberapa jam kemudian, setelah mencari di sepanjang rute lari biasa Alexia, memeriksa rumah sakit dan tidak menemukan apapun, Jonathan akhirnya melapor ke polisi. Di kantor polisi Gray, seorang petugas bernama Adeline Pio duduk berhadapan dengan Jonathan yang masih menangis. Jonathan menggambarkan pakaian Alexia, sepatu lari pink cerah, legging hitam, jaket merah, mudah dikenali. Pio kemudian bertanya dengan hati-hati apakah Alexia punya kecenderungan untuk pergi tanpa memberitahu siapapun, atau apakah ada kemungkinan ia pergi atas kemauannya sendiri. Jonathan menggeleng cepat. Istrinya baik-baik saja, tidak pernah punya pikiran untuk menyakiti diri sendiri. Tapi ia menambahkan bahwa hormon kesuburan memang sangat mempengaruhi Alexia. Kadang ia bisa kehilangan kendali atas emosinya, bahkan menjadi agresif. Seperti orang yang berbeda. Kemudian Jonathan mengangkat kepala dan matanya melebar, seperti baru ingat sesuatu. Ia menyebut nama tetangga yang pernah menguntit Alexia sepanjang musim panas. Namanya Arno. Sudah dirawat di rumah sakit jiwa, tapi Jonathan tidak tahu apakah ia masih di sana atau sudah keluar.
Polisi langsung menelusuri Arno. Dan ternyata, ia sudah keluar dari rumah sakit jiwa dan tinggal di rumah ibunya, sekitar 1 jam dari Gray. Malam itu seorang petugas mendatangi rumah tersebut. Arno membuka pintu, tampak berantakan. Ia mengaku pernah menghubungi Alexia secara berlebihan, tapi ia bilang itu sudah berakhir ketika Alexia memblokir nomornya. Untuk keberadaannya pagi itu, ia berkata ia di rumah bersama ibunya. Ibunya membenarkan. Alibi tipis, tapi untuk saat ini belum bisa langsung diabaikan. Keesokan harinya, Kepala Petugas Frank Pedes menghadapi situasi yang semakin tidak terkendali. Kasus hilangnya Alexia sudah meledak menjadi berita nasional besar. Wartawan dan kameramen ada di mana-mana. Tim pencarian sudah dikerahkan, drone, anjing pelacak, relawan dari publik. Rumah Jonathan dan Alexia sudah diperiksa. Tidak ada darah, tidak ada tanda-tanda pertarungan, tidak ada petunjuk apapun. Semua anggota keluarga Alexia saling mendukung alibi satu sama lain. Pedes hampir kehabisan arah. Dalam keputusasaan, ia memerintahkan timnya mendirikan pos pemeriksaan di jalan-jalan dan menghentikan orang-orang secara acak untuk bertanya apakah mereka melihat atau mendengar sesuatu yang mencurigakan. Dan pos pemeriksaan itu ternyata menghasilkan sesuatu. Beberapa orang yang dihentikan menyebutkan sebuah van putih. Tidak ada yang melihatnya secara langsung, tapi ada rumor bahwa ada pria yang mengendarai van putih berkeliling area itu dan mengganggu perempuan-perempuan di jalan. Pedes langsung teringat sesuatu. Ada 2 pria dalam keluarga Alexia yang mengendarai van putih. Ayahnya, Jean-Pierre, dan suaminya, Jonathan. Sore hari tanggal 30 Oktober, 2 hari lebih setelah Alexia menghilang, Pedes mendapat telepon dari petugas lapangan. Tubuh Alexia ditemukan di hutan sekitar 6 km dari kota. Pedes bergegas ke tempat kejadian. Saat tiba, ia melihat tim forensik sudah bekerja. Tubuh Alexia terbaring di antara 2 batang pohon, tertutup spray putih. Sepatu larinya yang berwarna pink cerah terlihat menyembul dari bawah spray. Dan Pedes memperhatikan bahwa ujung spray dan sepatu itu sebagian terbakar, seolah seseorang mencoba membakarnya tapi gagal. Pedes membungkuk dan mengangkat spray. Alexia terbaring telentang. Ada memar di seluruh wajahnya. Ada bekas cekikan di lehernya. Dan ada 2 hal yang langsung mencolok perhatian Pedes. Pertama, tangan Alexia diletakkan dengan rapi di saku jaketnya, seperti seseorang telah menaruh tubuhnya dengan sangat hati-hati. Kedua, meskipun wajahnya penuh memar akibat pemukulan, kacamatanya terpasang sempurna di wajahnya. Bagi Pedes, ini menunjukkan satu hal. Pembunuhnya merasakan penyesalan. Ini bukan pembunuhan acak oleh orang asing. Ini seseorang yang mengenal Alexia. Tak jauh dari tubuh itu, tim forensik menemukan tutup plastik abu-abu yang tampaknya berasal dari kaleng semprot. Kemungkinan itu yang digunakan pembunuh mencoba membakar tubuh, tapi tidak berhasil. Dan lebih penting lagi, mereka menemukan jejak ban di tanah. Pedes langsung mencatat untuk memeriksa ban setiap tersangka, anggota keluarga, dan orang-orang terkait dengan kasus ini. Saat Pedes hendak berpaling dari tubuh itu, matanya menangkap sesuatu aneh. Ada seorang pemuda yang tampaknya bukan wartawan, mondar-mandir di antara pepohonan di sekitar tempat kejadian. Pedes langsung mendekatinya. Pemuda itu langsung panik dan tergagap-gagap. Ia berkata sedang mencari jamur. Pedes tidak percaya. Ia langsung memasang borgol dan membawa pemuda itu ke kantor polisi. Ternyata pemuda itu bernama Anthony, 29 tahun, tinggal di kota kecil terdekat. Ia mengaku berbohong soal jamur karena malu. Yang sebenarnya, ia mendengar kasus Alexia di berita dan ingin membantu pencarian. Tapi karena ia tidak bisa membaca dan menulis, ia tidak bisa mengisi formulir untuk bergabung dengan tim pencarian resmi. Jadi, ia pergi sendiri ke hutan. Alibinya dikonfirmasi oleh pacarnya dan seorang teman. Ia ada bersama mereka pada pagi hari Alexia menghilang. Pedes tidak punya alasan untuk menahannya lebih lama.
Seminggu kemudian, 10.000 orang berbaris di kota Gray untuk menghormati Alexia dan memprotes kekerasan terhadap perempuan. Di antara kerumunan itu, 2 petugas polisi mengawasi Jonathan Duval yang berjalan perlahan menuju podium dengan tubuh gemetar. Sampai orang tua Alexia harus menopangnya sebelum ia bisa berbicara. Pedes sudah menempatkan Jonathan di bawah pengawasan dan menyadap teleponnya. Tapi sejauh ini, Jonathan hanya terlihat menelepon keluarga Alexia hampir setiap hari, mengunjungi orang tua Alexia hampir setiap hari, berbicara tentang betapa ia merindukan istrinya. Tidak ada yang mencurigakan. Para petugas saling berpandangan. Entah ini suami yang berduka dengan tulus, atau aktor kelas dunia yang memberi penampilan terbaik dalam hidupnya. Tapi tanpa bukti baru, mereka tidak bisa berbuat banyak selain menunggu. Dan kemudian, bukti baru itu datang. Bukan dari pengawasan Jonathan, tapi dari tempat yang tidak terduga. Sesosok mayat kedua ditemukan di hutan yang sama, tidak jauh dari tempat tubuh Alexia ditemukan. Seorang pria berusia 38 tahun, ayah 3 anak. Tampaknya mati karena luka tembak di kepala. Awalnya dianggap bunuh diri, tapi senjatanya ditemukan 40 meter dari tubuhnya di tempat sampah. Hampir mustahil seseorang menembak kepalanya sendiri, lalu berjalan sejauh itu untuk membuang senjata sebelum meninggal. Pedes mulai mempertimbangkan apakah ada hubungan antara 2 kematian ini. Tapi saat ia sedang memikirkan itu, sebuah dokumen baru tiba dari laboratorium kriminal. Dan semua perhatiannya langsung beralih. Dokumen itu adalah analisis ahli tentang jejak ban yang ditemukan di dekat tubuh Alexia. Dan analisis itu menunjukkan adanya cacat kecil pada alur salah satu ban, sangat spesifik, sehingga para ahli bisa menentukan dengan tepat kendaraan mana yang meninggalkan jejak itu di hutan. Dan kendaraan itu ternyata adalah sebuah van putih. Pedes merasakan denyutnya mengencang saat ia terus membaca. Sebentar kemudian, ia meraih teleponnya dan menghubungi atasannya. Ia tahu siapa pembunuh Alexia. Berdasarkan analisis jejak ban dan bukti lainnya, termasuk pengakuan akhir dari sang pembunuh, inilah yang diyakini polisi terjadi pada Alexia Duval. Pembunuhnya hampir buta karena amarah. Mereka membanting kepala Alexia ke dinding, memukulinya berulang kali, lalu mencekiknya begitu lama sampai mereka kehilangan hitungan waktu. Hanya terus menekan lehernya sampai tidak merasakan denyut nadi lagi. Kemudian, menatap tubuh Alexia yang tidak bergerak di lantai, mereka menyadari betapa seriusnya yang baru saja mereka lakukan. Mereka panik. Mereka bahkan sempat berpikir untuk mengakhiri hidup mereka sendiri karena rasa bersalah. Tapi terlalu takut untuk melakukannya. Jadi mereka menyusun rencana untuk menyingkirkan tubuh Alexia. Dengan sangat hati-hati, mereka memasang kembali kacamata Alexia di wajahnya, lalu mengangkat tubuhnya dan membawanya ke kendaraan mereka. Mereka mengemudi ke hutan dan menyeret tubuh Alexia jauh masuk ke antara pepohonan. Mereka menutupinya dengan spray dan menyemprotkan busa yang mereka kira mudah terbakar, berharap bisa membakar tubuhnya. Tapi ketika mereka menyalakan korek api dan mendekatkan api ke spray itu, tidak berhasil. Akhirnya, ketika jelas bahwa mereka tidak bisa membakar tubuhnya di sini, pembunuh itu meninggalkannya begitu saja dan mengemudi pergi dengan van putih mereka, pulang ke rumah tepat waktu untuk membuang semua bukti, mandi, dan memulai fase berikutnya dari penutupan. Mengetuk pintu ibu Alexia dengan kepanikan palsu, bertanya apakah ada yang melihat putrinya. Karena pembunuh Alexia adalah suaminya sendiri, Jonathan. Ternyata Alexia tidak pernah pergi jogging pada pagi hari tanggal 28 Oktober. Ia dibunuh malam sebelumnya setelah ia dan Jonathan pulang dari rumah orang tuanya. Mereka bertengkar hebat, dan pertengkaran itu berakhir dengan kematian Alexia. Dari luar, Jonathan dan Alexia tampak seperti pasangan yang sangat bahagia. Tapi kenyataannya, mereka semakin sering bertengkar, terutama karena tekanan dari ketidakmampuan mereka untuk punya anak. Malam itu, di tengah pertengkaran yang buruk, Jonathan mengambil kuncinya dan mencoba pergi. Alexia mencegahnya dan berusaha merebut kunci dari tangannya.
Dan menurut Jonathan, saat itulah ia kehilangan kendali. Ia membunuh istrinya. Kemudian menggunakan van kerjanya untuk membuang tubuhnya. Adapun mayat kedua yang ditemukan di hutan, kemudian dipastikan itu memang bunuh diri dan sama sekali tidak berhubungan dengan kematian Alexia. Jonathan ditangkap pada tanggal 28 Januari 2018. 2 hari setelah penangkapannya, ia mengaku. Pada akhir persidangannya tahun 2020, ia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 25 tahun penjara. Sampai di sini dulu untuk malam ini. Kalau kamu masih di sini, berarti kita memang sama. Selamat datang di keluarga yang sakit ini. Tinggalkan komentarmu di bawah, aku selalu baca semuanya. Dan kalau kamu mau lebih banyak cerita seperti ini, ada satu video yang menurutku harus kamu tonton selanjutnya. Ada di sini. Sampai jumpa di cerita berikutnya.